Alisandra. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan alat neraca Awas Patungan guna Untuk memenuhi salah satu tugas yaitu mata kuliah pengelolaan laboratorium. Nah, sebelum kita memasuki neraca Awas lengan. Nah, adapun neraca Awas lengan itu adalah neraca yang alat ukur yang memiliki 4 lengan dengan beban yang dapat digeser pada setiap lengan. Nah, neraca ini memiliki ketelitian yaitu 0,1 gram per 100 gram. Nah, neraca lengan ini ditemukan oleh seorang ahli fisikawan dari Amerika Serikat yaitu yang bernama Gustav Ohaus pada tahun 1907, yaitu dia merancang untuk melakukan sebuah perusahaan yaitu merancang pembuatan peralatan laboratorium, yang mana setelah itu yang paling terkenal adalah peralatan yang dibuat yaitu adalah neraca Ohaus 4 lengan. Nah, kalau kita lihat dari prinsip dasarnya itu memiliki dasar keseimbangan yang bekerja berdasarkan hukum keseimbangan momen gaya. Nah, sebelum kita memasuki untuk melakukan sebuah praktek yaitu neraca Awas 4 lengan, adapun bahan yang saya siapkan, yang pertama yaitu penggaris, kedua yaitu baloknya ada 3. Nah, untuk penjelasan bagiannya mungkin akan dijelaskan saudara Jihan. Untuk neraca Awas Patungan ini merupakan neraca yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 gram. Neraca Awas ini dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada neraca yang lainnya. Adapun bagian-bagiannya di sini ada tombol kalibrasi, tempat beban, pemberat, dan ini garis kesetimbangan serta lengan neraca. Untuk fungsi tombol kalibrasi merupakan skrup atau krop yang digunakan untuk mengontrolkan atau mengkalibrasi neraca ketika akan digunakan. Selanjutnya, tempat beban merupakan sebuah iringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur masanya. Untuk pemberat anting atau anting ini merupakan logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran serta dapat digeser-geserkan dan setiap lengannya memilikinya. Kemudian ada lengan neraca merupakan plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Pada neraca 3 terdapat 3 skala yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian ada garis kesetimbangan. Pada itu dia memiliki titik 0 digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses pengukuran massa benda. Nah, marilah setelah itu kita sudah mendapatkan penjelasan bagian-bagian, mari kita masuki untuk praktiknya. Dikatakan 4 lengan, yaitu yang pertama itu memiliki satu nilai timbangnya satuan itu 0 sampai dengan 200 ratusan, yang kedua yaitu 10 sampai dengan seratusan yaitu puluhan, yang kedua yaitu satuan 1 sampai 10, yang keempat yaitu desimal 01 sampai 0,9. Nah, dengan menggunakannya itu dengan menggeser ya. Langkah pertama yaitu kita akan menimbang sebuah kubus. Kubus pertama kita letakkan di tempat timbangannya. Langkah pertama itu dengan menggeser sebuah anak timbangan, yaitu dengan menyamakan angka 0 yang di sini ya. Nah, kita dapat yaitu di lengan kedua yaitu 30, lengan yang ketiganya itu 8, yang keempat 0,1. Berarti caranya 30 ditambah 8, 38,01. Untuk jenis beban Jihan, kubus untuk masanya 38,01. Setelah itu kita ambil, kemudian kita mengukur panjang. Panjangnya kita ukur yaitu panjangnya 3,4. Untuk panjangnya 3,4
Untuk lebarnya yaitu sama juga 3,4. Nah kemudian yaitu untuk tingginya ya, dari tinggi kubus ini yaitu 4,7. Nah, kedua yaitu kita tinggal mengambil kubus yang kedua dengan cara yang sama juga. Kita kembalikan ke awal semula. Kita dengan meletakkan di sebuah timbangan. Nah, kita hasilnya itu ya sama ya, angka yang menunjuk anak panah ke 0. Jadi untuk yang kubus yang kedua ini masanya 41,03. Jadi 40 tambah 1 41,03. 41,03. Nah, kemudian kita ukur panjangnya. Untuk panjangnya sendiri kubus yang kedua ini 3,8. Kemudian lebarnya juga 3,8 juga. Kemudian tingginya yaitu 6 cm. Nah, berikut masalah yang ketiga yaitu kita kembalikan ke awal semula dulu dengan memasukkan sebuah balok yaitu dengan tempatnya. Nah, hasilnya sudah kita temukan ya. Nah, untuk lengan kedua ini 40, lengan ketiga 8, lengan yang keempat 0,6. Jadi 40 ditambah 8, 48, 0,6. Untuk yang ketiga itu jenis bedanya itu balok. Untuk masanya sendiri yaitu 48,06. Nah, berikutnya kita ukur panjangnya. Kita kembali ke sini dulu. Panjangnya yaitu 2,9. Untuk lebarnya juga sama juga 2,9. Untuk tingginya sendiri yaitu 9 cm. Sudah ya. Setelah itu langkah selanjutnya. Nah, kemudian sudah kita dapat ya untuk langkah selanjutnya itu kita tinggal mencari volume. Nah, apa itu rumus volume? Volume itu tinggal dikalikan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk hasil pertama itu kubus pertama 3,4 dikali 3,4 dikali 4,7. Hasilnya 54,532. Kemudian untuk yang kedua sama juga langkahnya, tinggal mengalikan panjang lebar kali tinggi 3,8 ke 3,8 kali 6. 86,64. Lalu untuk yang balok itu 2,9 dikali 76,69. Untuk menghitung massa jenis, rumus massa jenis sendiri yaitu Rho sama dengan F per P. Nah, yang dimana adalah M adalah massa ini, kemudian volumenya adalah ini. Untuk kubus pertama 38 sama dengan 38,1 dibagi 54,332. 3,1 dibagi 54,332. Itu dapatnya 0,699.
56,64. 86,64. Itu 75,69. Nah, sudah dapat kita ketahui hasilnya ya, dari berbagai tadi ada tadi masanya, panjang, lebar, tinggi, dan volume dan massa jenisnya. Nah, sebelum kita simpulkan, ada beberapa pernyataan ya. Yang pertama yaitu benda satu berbentuk kubus, ya benar ya, kubus. Dan benda dua berbentuk kubus juga. Nah, benda tiga berbentuk balok, ya. Apakah benda satu dan dua berbentuknya sama? Sama ya, kubus. Yang kedua, apakah benda satu dan, nah, apakah volume benda satu itu berapa hasilnya? Yaitu volume hasilnya itu 54,332. Untuk volume benda 2 yaitu 86,64. Untuk volume benda 3 yaitu 75,69. Nah, apakah benda 1 dan 2 volumenya itu sama? Benda 1 dan 2? Tidak ya, beda. Dan kemudian, apakah benda 1 dan 2 itu memiliki bentuk dan volume yang sama tetapi massa jenisnya berbeda? Beda ya. Nah, kedua, yang terakhir, jadi massa jenis suatu benda tidak dipengaruhi oleh bentuk serta volumenya. Nah, untuk yang berikutnya itu benda 2 berbentuk kubus ya, dan benda 3 berbentuk balok. Balok bentuknya ya. Apakah bentuk benda 2 dan 3 bentuknya sama? Tidak ya, karena benda 2 adalah kubus dan benda 3 adalah balok. Dan kemudian volume benda 2 berapa? Volume benda 2 itu 86,64 dan volume benda 3 yaitu 75,69. Nah, apakah benda 2 dan 3 volumenya sama? Tentu tidak ya, jauh berbeda. Yang berikutnya itu massa jenis benda 2 berapa? 47, 0,47, 35, 68, 79. Nah, untuk massa jenis yang benda ketiga yaitu 0,63, 49, 58, 38, 3. Berikutnya, apakah benda 2 dan 3 massa jenisnya sama? Tidak ya. Nah, benda 2 dan 3 massa jenisnya sama, tetapi bentuk dan volumenya berbeda ya. Nah, apakah benda 2 dan 3 terbuat dari bahan yang jenis yang sama? Sama ya, sama-sama kayu tadi. Sama kayu. Nah, kemudian jadi massa jenis suatu benda dipengaruhi oleh jenis benda, bukan bentuk dan volume. Nah, Oke, dapat kami simpulkan dari percobaan neraca ongkol sempat lengan itu, jenis massa atau jenis massa zat itu tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volumenya, tetapi dia dipengaruhi oleh jenisnya. Itu saja yang dapat kita sampaikan atau lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.